Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Abi di dalam acara Bedah Brand Ramadan 1441 Hijriah. Sore ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Mbak Lucy dari Serba Susu Lembang. Serba Susu itu katanya konon karena produk-produknya itu dibuat dari susu sapi yang ada di Lembang. Banyak sekali peternak sapi di Lembang yang kemudian hasil susu perahnya itu diolah menjadi bermacam-macam produk oleh Mbak Lucy. Nah, mengapa kemudian mengambil judul Serba Susu Lembang bersanding dengan COVID-19? Karena strategi yang diambil oleh Mbak Lucy ini nampaknya daripada kita bertanding belum tentu menang, lebih baik kita bersanding saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ceritanya hampir mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Dari semua yang saya tampilkan, saya wawancarai, saya bedah brandnya, hampir semuanya mengatakan bahwa pada awalnya, pada waktu awal Maret, ketika COVID-19 sudah mengurus visa masuk ke Indonesia, lalu hadir di Indonesia, semuanya panik, ya, semuanya panik. Dan panik itu adalah reaksi yang paling manusiawi dari kita semua. Mengingat bahwa ini sesuatu yang digembar-gemborkan. Ya, malah ada beberapa teman mengatakan, Pak Abi tenang aja, Pak Abi jalan-jalan aja. COVID itu adanya cuma di televisi sama di sosmed. Tetap saya nggak berani keluar lah. Jadi mulai tanggal 15 Maret sampai hari ini, saya nggak keluar dari ruangan ini. Pagi, bangun pagi, beres-beres sedikit di kamar, terus masuk ke ruangan ini. Turun hanya ketika buka puasa, sahur, udah gitu naik lagi ke kamar. Jadi betul-betul saya lockdown, I lockdown myself gitu. Oke, lanjut. Kenapa jadi ngomongin saya ya? Nah, melihat apa yang melanda Wuhan saat itu, ya dikabarkan menjadi kota mati, lockdown, semua kantor tutup, semua usaha harus tutup, semua harus diam di rumah, ya semua juga panik dulu lah. Karena nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Pemerintah juga nggak tahu apa yang mau disampaikan, mau ikut solusinya Wuhan atau mau bikin solusi sendiri. Ini melahirkan perilaku masyarakat yang mulai berubah. Ya. Masyarakat takut keluar rumah, takut beli makanan dari luar, takut makanannya terpapar virus, takut makanannya tidak sehat. Ya. Jadi kalau saya sering jelaskan dalam kelas saya, kalau dilihat dari hierarchy of need-nya Maslow, maka ketika ada ancaman COVID ini, nampaknya semua pihak, termasuk pemerintah, itu kembali ke basic, back to basic, yaitu physical sama security, menurut Maslow. Nah, namun hal ini nggak berlangsung lama. Menurut Mbak Lucy, beliau langsung mengambil langkah, mengingat bahwa di belakangnya perusahaan beliau ini ada puluhan bahkan ratusan peternak sapi yang setiap hari sapinya harus diperuskan, harus menghasilkan dan harus dijual. Jadi ini yang membuat mereka harus cepat bangkit dan kemudian dengan menggunakan protokol kesehatan dari WHO, mereka lanjut memproduksi lagi dan nanti kita dengar bagaimana perkembangannya sekarang. Kita masih menunggu Mbak Lucy. Ya.
Em, saya coba cek apakah sudah lu siap. Ya, coba saya intipnya. Ya, Mbak Lucy belum join. Ya, kita masih menunggu Mbak Lucy. Ya, saya sambil kesulitan mengoperate ini. Karena oke, baik, ini Mbak Lucy sudah join bareng. Silakan Mbak Lucy, mudah-mudahan nggak ada hambatan dengan baik. Assalamualaikum Mbak Lucy. Waalaikumsalam Pak Bi. Ya, kameranya mungkin diturunkan dikit Mbak Lucy, agak ketinggian Ini namanya. Ya, ketinggian. ya tadi Ini lebih cukup ke Pak Bi. gambarnya. Ya, cukup. Ya, mungkin agak mundur sedikit barangkali ya. Oke. Gini Pak Bi. Ya, pas, bagus. Ya. Baik, selamat sore, Assalamualaikum Mbak Lucy. Apa kabar Sore, nih? Udah lama banget Waalaikumsalam. nggak ketemu. Iya bener, udah kangen ikut pelatihan Pak Bi, diskusi sama Pak Bi. Iya, ini Insya Allah nanti. nggak boleh ngapa-ngapain nih, jadi Iya terpaksa di betul Pak rumah Bi. saja. Ya, oke, Mbak Lucy, tadi saya sudah Ya, membuat perkenalan sedikit iya. tentang Mbak Lucy dan usahanya. Monggo perkenalkan langsung, mungkin lebih baik daripada saya menjelaskan dan salah. Monggo silakan Mbak Lucy. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi walaupun lewat IG Pak Bi, juga dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa Ya, melewati sebelum wabah. lanjut, Mbak, mungkin Mbak Lucy pakai headset, Pakai, ya? Oke, pakai. karena Jelas suaranya nggak Pak agak Bi? berisik. Oh Cukup gitu. jelas sih, karena tadi suaranya agak berisik. Ya, oke, silakan. Iya. Ya, baik. Perkenalkan, saya Lucy. Usahanya seperti tadi Pak Bi sudah jelaskan, namanya Serba Susu Lembang karena memang bahan baku dari semua olahan saya adalah susu sapi murni. Sebenarnya ini bukan bisnis saya yang pertama sih. Saya memang dari kecil kayaknya hobinya berbisnis. Dimulai dari SMP, Pak Bi. SMP saya Ya, sudah jualan cookies. Awalnya disuruh sama tetangga, saudara itu untuk membuat kue, bahannya dari mereka. Lama-lama mereka males cari bahan, akhirnya saya disuruh buat, sudah jadi, mereka beli. Nah, dari situ saya keenakan akhirnya. Oh, enak juga ya, bisa menghasilkan gitu. Padahal saya tuh bukan berasal dari keluarga pedagang. Dan sampai saat ini saya satu-satunya yang berdagang di keluarga gitu. Cuman entah kenapa kok darah sebagai pengusaha gitu, pedagang itu emang udah dari kecil kayaknya udah muncul gitu. Terus itu berlanjut sampai terus SMA, ada peluang berdagang apa aja saya dagang. Sampai kuliah memang berganti-ganti. Kadang waktu kuliah itu coba dagang tas sama baju import. Kemudian
sampai akhirnya setelah berganti-ganti saya tertarik dengan usaha peternakan sapi waktu itu. Karena kebetulan adik saya juga sangat tertarik dengan hewan gitu ya. Jadi setelah ngobrol terus, dan di Bandung juga saya punya sahabat yang memang latar belakangnya keluarga peternak. Terus saya lihat kok menarik sekali ya kehidupannya gitu. Dengan beternak sapi aja, orang tuanya bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Terus saya senang suasananya, Pak Bi. Suasana di peternakan gitu kok kayaknya damai banget. Terus lihat sapi-sapi itu kan buat saya menggemaskan. Tapi yaudah akhirnya tahun 2002 karena bermodal ketertarikan aja saya nekat mulai usaha sapi dengan peternakan sapi itu dengan adik. Dan berjalannya waktu ternyata memang tidak cukup, Pak Bi cuman tertarik banyak hal karena bukan basicnya dari peternakan. Itu yang kita harus belajar sambil jalan. Belajar dari yang sudah berpengalaman gitu. Sampai akhirnya kita bisa jalani usaha ini. Tapi ada satu waktu di tahun 2007 sampai 2009 ya. Itu memang masa krisis sih, Pak Bi, buat para peternak-peternak. Karena waktu itu harga pakan itu naik. Sementara harga susu kayaknya mahalan air mineral dibanding dengan harga susu murni waktu itu. Padahal kita untuk operasionalnya kan lumayan, Pak Bi. Sampai akhirnya saya kehilangan banyak teman-teman seperjuangan waktu itu karena mereka sudah nyerah dan memutuskan untuk gulung tikar saja. Gitu. Sebenarnya saya bukan hebat-hebat banget. Saya juga waktu itu sempat terpikir untuk apa? Kayaknya bukan ini lagi ya jodoh saya gitu. Bukan usaha ini gitu jodoh saya. Cuma saya pikir saya udah mengeluarkan effort cukup banyak, waktu juga. Terus memang sudah semaksimal apa gitu usaha yang saya lakukan. Sampai saya pikir lagi apa ya yang belum saya lakukan. Sampai satu waktu saya dapat ide. Kenapa ya selama ini kan kita cuman memerah susu terus jual aja gitu. Dengan harga yang ya udah kita pasrah aja sesuai dengan yang ditetapkan waktu itu. Dengan oleh para penampung gitu. Terus saya berpikir kenapa nggak coba diolah gitu. Memang sih saya waktu itu memang nggak punya, walaupun saya suka bikin kue tapi mungkin karakter susu itu kan beda, harus ada teknik khusus supaya dia bisa menjadi olahan yang baik gitu. Nah saya belajar tuh Pak Bi, tapi dari Google waktu itu. Dan saya putuskan sudah ada Google ya? Iya, waktu itu udah ada Google. Jadi saya putuskan waktu itu bikin produk yang sudah banyak resep atau referensi atau ketersediaan bibit atau bahan bakunya. Nah, waktu itu saya dapat ide bikin yogurt itu. Saya coba. Awalnya yogurt ya? Dan ya, awalnya yogurt. Terus pas pertama coba, itu saya langsung berhasil. Mungkin itu yang bikin saya jadi bersemangat. Ternyata nggak sesulit yang dipikirkan gitu untuk bikin olahan susu. Ternyata langsung jadi, langsung saya coba. Kebetulan waktu itu saya lagi kuliah. Nah, sasaran saya untuk mencoba produk saya ini bagus atau bisa diterima oleh konsumen, saya kasih ke teman-teman kuliah saya waktu itu. Dan alhamdulillah mereka semua pada suka. Terus saya coba membuat, mungkin kalau yogurt kalau di Lembang sudah banyak yang bikin sebelum saya. Tapi saya ingin rasanya supaya bisa diterima Pak Bi. Kan orang identiknya kalau yogurt itu pasti asem gitu ya. Dan orang yang kalau yang nggak punya pengetahuan, yang punya sakit lambung itu pasti agak-agak ngeri buat cobain gitu, karena image-nya itu asem. Nah waktu itu saya coba bikin yogurt tapi yang rasanya tuh soft gitu.
Jadi tujuannya itu biar bisa diterima oleh orang-orang yang tadinya nggak suka yogurt, bisa seneng gitu. Terus anak kecil sampai orang yang sudah lanjut usia juga masih aman untuk mengkonsumsi yogurt yang saya bikin. Itu saya bikin lagi-lagi karena saya lagi kuliah waktu itu, sambil kuliah saya daganginnya ke teman-teman mahasiswa di tempat saya. Saya lihat peluang Pak Bi, kebetulan saya waktu itu kuliah di lantai 10 ya. Jadi saya pikir kan jauh ke kantin. Orang mau nggak mau pasti cari produk apa aja yang deket. Apalagi waktu itu kuliah saya padat. Jadi kemungkinan untuk ke kantin tuh biasanya jarang sekali. Jadi tiap bawa yogurt 1 styrofoam gitu, itu alhamdulillahnya selalu habis. Sampai waktu itu TU jadi berubah kantin karena saya titip chiller lah di situ. Tapi serunya lagi teman-teman saya yang punya bakat dagang terpendam akhirnya ikut juga jualan-jualan di TU waktu itu. Itu pengalaman saya berdagang sambil kuliah. Nah, karena selalu laku, akhirnya saya coba nih ke daerah Lembang. Kebetulan ada sahabat saya yang sudah buka duluan Pak Bi, sudah buka duluan usaha dan bilang ke saya, ini Lembang sekarang rame loh, sudah rame, banyak wisatawan. Saya lihat memang iya sih Pak Bi, penuh terus kan Pak Bi kalau ke Lembang itu, karena memang makin banyak tempat wisata. Dan saya pikir lagi, kan dari zaman Belanda dulu, Lembang tuh jadi sentra sapi perah. Tapi selama ini belum ada tuh Pak Bi yang bikin olahan dari susu sapi ini jadi sesuatu yang lebih punya nilai tambah. Terus saya pikir ini peluang nih, kenapa saya nggak bikin lagi gitu, selain yogurt saya bikin apa ya yang bisa awet buat dibawa pulang, karena rata-rata wisata kan tidak hanya dari Jakarta nih, ada juga yang dari jauh gitu, luar pulau lah apa. Nah, supaya mereka bisa dapat oleh-oleh dari Lembang, saya harus bikin sesuatu yang lain. Akhirnya itu tadinya belum bernama produk yogurt saya ini, walaupun laku, tapi saya belum punya nama Pak Bi. Terus akhirnya karena saya punya keinginan untuk jadi orang pertama di Lembang yang bisa bikin aneka olahan sapi gitu. Saya pikir namanya apa, serba susu Lembang aja ya gitu. Dengan harapan nanti makin banyak terus produksi olahan susu sapi yang bisa saya bikin. Nah, bermodal semangat aja Pak Bi. Saya benar-benar ini dibikin apa ya? Belum terpikir, cuman ya udah, waktu itu agak lihat tetangga juga yang sudah bikin Pak Bi, yang sudah bikin di daerah di luar Lembang yang sudah bikin olahan susu. Ternyata ada permen, ada dodol. Nah, itu dululah PR saya. Saya harus bisa bikin ini nih. Ternyata ya udah, trial and error aja. Akhirnya berhasilnya dengan versi saya. Jadi kalau dulu trennya Pak Bi, dodol itu pasti dia agak keras ya bagian luarnya. Nah, saya pengen bikin berbeda. Saya ingin teksturnya lebih lembut. Kemudian rasa susunya memang dominan. Gitu. Jadi ya udah, ternyata tadinya orang mungkin aneh ya, ini kok lembek banget gitu apa. Terus saya coba edukasi ya, memang kita tujuannya adalah menampilkan rasa susunya. Bahan tambahan lain hanya sedikit lah yang kita pakai. Jadi memang teksturnya seperti itu. Terus awalnya karena memang berawal usahanya itu dalam kondisi yang minus Pak Bi, kan merugi di kandang. Saya memang nggak punya modal untuk promosi lah. Untuk neon box aja di depan itu belum berkemampuan untuk bikin itu. Jadi modalnya saya
dari mulut ke mulut, dan saya datengin itu. Kebetulan kan saya lihat di sekitar tempat saya banyak tempat pelatihan, banyak hotel gitu Pak Bi. Saya bikin daftar sendiri, apa aja produk yang saya punya saya tawarkan sebagai oleh-oleh. Dan waktu itu saya kasih servis lebih, yaitu pengiriman gratis gitu. Kita siapkan, kemudian antar ke kantor, ke hotel, atau ke sekolah. Dan lagi waktu itu saya memang berjodoh tuh. Saya lagi pikir gimana ya caranya lagi untuk mempercepat proses penjualan produk saya. Nah, di Lembang itu kan banyak tempat wisata dan pasti banyak IO gitu. Jadi kegiatan outbound dan lain-lain itu pasti diorganisir oleh IO. Saya berpikir lah, kalau saya bisa connect dengan IO-IO di Lembang dan mereka bisa bawa tamu, kan juga peluang supaya produk saya dibeli dan diketahui orang gitu. Akhirnya itu kita kerjasama, ada ide dari saya dan dari IO juga, apa kita bikin program yang menarik gitu ya, dengan kondisi yang ada Pak Bi, karena memang masih sederhana waktu itu tempat produksinya. Jadi kita kasih judul salah satunya dengan misalnya wisata kampung. Jadi bukan hanya ke tempat saya, IO itu membawa ke UKM-UKM lain sekitar serba susu. Memang. Tapi awal atau akhirnya selalu mampir di serba susu. Entah itu pertamanya, terus kita kasih welcome drink, ya dengan tujuan memperkenalkan dan memaksa beli juga kan produk kita gitu, produk susu. Saya ingin memperkenalkan kalau susu itu sebenarnya yang baik ya memang ini susu segar, susu pasteurisasi gitu. Selama ini kan banyak juga Pak Bi orang yang taunya susu itu bukan belum kenal gitu lah, karena mungkin sumbernya jauh atau gimana. Nah itu, dan alhamdulillah Pak Bi setelah berkenalan dengan IO-IO di Lembang, itu makin banyak, tempat kita juga makin sering diliput sama media gitu. Dan berjalan sampai sekarang. Awalnya saya hanya di Lembang, kemudian berkembanglah sampai sekarang kita sudah punya 7 cabang. Wow. Yang iya, tapi Bandung, sebagian besar di rest area Pak Bi. Di rest area Bandung menuju Jakarta. Karena saya itu konsepnya kan memang oleh-oleh Bandung, jadi orang tuh misalnya nggak sempat ke Lembang karena macet, orang masih bisa beli atau cari di rest area gitu. Jadi awalnya hanya satu produk itu yogurt, sekarang sudah lebih dari 30 varian Pak Bi, alhamdulillah. Target saya setahun 3. Tapi sekarang realisasinya lebih dari 3 malah yang kita produksi tiap tahun. Iya, baik. Luar biasa ya Bu Lucy. Jadi berangkat dari peternak, kemudian mengolah hasil susu, memasarkan, ya, memproduksi, memasarkan, dan juga membangun brand ya. Jadi ini luar biasa, walaupun mungkin berlangsung secara natural, tapi itu proses yang memang harus dilalui untuk membangun sebuah brand. Nah, dari 30 lebih SKU itu, 10 besarnya yang mana itu, Bu? 10 besar tetap Pak Bi, susu murninya, itu kita kemas dalam botolan ataupun yang literan. Kemudian tahu susu, kita juga sampai bikin tahu susu. Jadi semua bisa dibikin dengan campuran susu itu Pak Bi. Dan saya kenapa optimis bisnis di bidang olahan susu, karena setelah saya coba apapun gitu, setelah ditambahkan dengan susu murni rasanya tuh lebih enak, lebih gurih. Kemudian lebih lembut Pak Bi, tanpa pelembut dia udah menjadi lembut karena susu murni ini. Kemudian nilainya juga, nilai tambahnya itu sehat kan Pak Bi.
Ya, betul. dengan Ya, susu jadi murni gitu. jadi saya pernah nyoba nih produknya Bu Lucy pada waktu dibawain waktu workshop di Semarang ya. Iya, Itu nggak sampai Jakarta itu, Bu. langsung habis, Pak Bi. Langsung habis di jalan itu, rebutan itu kita berempat, Pak Kasim sama Budi, Bu Tita Iya, sama saya, udah luar biasa itu. Dodolnya enak iya, Pak sekali, Bi. permennya juga enak sekali. Ya, not to mention itunya, apa namanya, yogurtnya ya, itu langsung menyegarkan selama perjalanan. Kebetulan kita naik mobil dari Semarang ke Jakarta. Iya, Ya, ya Pak Bi. ya, jadi oke. Ini dengan adanya COVID-19 ini, apa yang terjadi mulai dari bulan Maret sampai dengan hari ini? Semoga di-share. Ya, mungkin bukan saya aja Pak Bi yang merasakan, teman-teman saya juga kan kita suka sharing gitu. Hmm. COVID-19 ini rasanya seperti mimpi ya, yang kita nggak pernah pikirkan itu akan datang di Indonesia gitu. Yang tadinya stabil, apalagi untuk serba susu Lembang, kita udah terlena sebenarnya dengan penjualan offline, Pak Bi. Karena selama ini tanpa online pun produksi yang ada, produk yang ada itu langsung laku keras sih, gitu. Jadi waktu itu kadang kita juga sudah melakukan juga pemasaran online, tapi kan lebih kenceng di offline. Jadi kadang nggak begitu diseriusin gitu Pak Bi. Kalau di offline orang beli segitu banyaknya, sementara kalau di online tidak sebanyak itu gitu. Jadi ya udah kita mau sampingkan. Nah tiba-tiba ada kejadian COVID ini, kemudian ada kebijakan pemerintah juga kan, yang kalau di Lembang tuh tempat-tempat wisata harus tutup, terus otomatis lah berarti wisatawan jadi jauh, bahkan kayaknya hanya orang Lembang aja sekarang yang ada kan. Itu benar-benar penurunan drastis sebenarnya untuk penjualan di Lembang. Kemudian kalau di rest area di bulan Maret sebenarnya kalau kita sih merasakan masih lumayan rame Pak Bi. Nah, mulai kerasanya itu sejak bulan April. Itu mungkin kan karena sudah ada PSBB juga kan, Jakarta, Bandung, otomatis udah nggak ada mobil yang lewat kan. Ya udah, akhirnya manajemen pun menawarkan apa kita mau tutup seperti toko-toko lain yang sudah lebih dulu gitu. Akhirnya kita ambil itu karena ya untuk keamanan juga Pak Bi. Cuman ya itu yang bikin saya sedih, gimana nasib karyawan kan, gimana nasib peternak, gimana nasib karyawan yang udah lumayan banyak gitu yang menggantungkan hidupnya di serba susu. Ya sedih, tapi saya pikir jangan kelamaan lah sedihnya. Dulu juga pernah mengalami masa krisis gini, saya alhamdulillah bisa bangkit, sekarang juga harus bisa gitu. Nah, betul. Saya pikir ini kan seperti Pak Bi bilang, COVID ini membuat perilaku manusia berubah. Berarti konsumen saya perilakunya berubah. Ya, saya juga sebagai pengusaha harus ikut berubah juga. Kalau tadinya mengandalkan di outlet, ini outlet tutup, saya pikir outlet tutup, tapi serba susu nggak boleh mati gitu, harus tetap jalan. Gimana caranya? Ya udah, mulai serius nih menggarap penjualan online sekarang ini Pak Bi. Terus memanfaatkan jejaring sebenarnya. Jadi mulai dari karyawan itu saya minta untuk ikut memasarkan, mereka seperti jadi reseller kita. Kemudian saya hubungi komunitas-komunitas saya, grup-grup WA gitu kan, saudara-saudara, teman terdekat. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh, maksudnya itu saja kalau kita seriusi gitu. Alhamdulillah, akhirnya sampai sekarang masih bisa produksi.
masih bisa Ya, produksi. Terus sebenarnya jadi merubah mindset saya juga. Ternyata apa yang kita anggap kecil justru dalam kondisi seperti ini jadi jalan, Pak Bi. ya, Awalnya misalnya ya, online itu cuma pesen sedikit atau misalnya di WA, kan yang biasa dagang offline seperti saya udah gampang-gampang aja, orang oleh-oleh beli banyak oleh langsung kan. hmm, Nah ini kalau online kan agak ribet sedikit gitu. Harus apalagi kalau misalnya mereka kan nggak lihat barangnya, pasti banyak nanya. Nah itu kan butuh kesabaran. Nah saya minta ya, sama tim saya juga supaya bisa menjelaskan produk kita dengan sebaik-baiknya, dan apa ya, servisnya juga harus bagus sama dengan kita waktu melayani di offline gitu. Dan alhamdulillah Pak Bi, waktu kemarin penjualan kita terus terang sampai turun di 90% penurunannya. hmm, Dan sekarang setelah eh, kita coba nih online, terus karyawan juga diaktifkan untuk berjualan, memang nggak balik lagi kayak dulu, tapi sudah menggembirakan karena kita sudah bisa menaikkan sampai di 50%-nya.